Halo Sobat Tech, hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru banget, yaitu racing simulator. Jujur aja, dulu banyak yang anggap ini cuma main game biasa di kamar. Tapi sekarang zamannya udah beda guys. Racing simulator udah jadi platform latihan yang serius banget. Bahkan bisa jadi jalur karir yang menjanjikan. Buktinya sudah ada pembalap pro di internasional dan lokal yang justru lahir dari simulator, bukan langsung dari sirkuit. Kita tahu sendiri kan, kalau mau balapan beneran itu biayanya mahal banget. Bisa bikin kantong jebol. Nah pertanyaannya, emang bener racing simulator bisa jadi jalan ninja atau pintu masuk yang masuk akal buat jadi pembalap beneran? Langsung aja kita bahas bareng narasumber kita. Ada Mas Faiz dan juga Mas Nabil nih. Boleh perkenalan singkatnya dulu Mas? Oke, perkenalkan saya Faiz dari Techno Solution, distributor Trustmaster Indonesia. Dan kebetulan untuk saya sendiri punya pengalaman di GT Academy, mewakili Indonesia, dan juga saya beberapa kali balapan nasional untuk kategori go-kart. Jadi ya, untuk kali ini saya bisa berbicara sedikit lah tentang simulator dan juga tentang balapan. Dari saya sendiri, saya Nabil Legano Valentino. Saya merupakan BIC dari Trustmaster Indonesia sendiri. Kalau untuk dalam dunia sim racing sendiri, saya bisa dibilang hanya general, hanya have fun, dan lebih deepnya lagi bisa bersama Mas Faiz. Oke, nah nih teman-teman kita udah ditemenin sama narasumber yang keren banget nih. Nah mungkin kita bakal masuk langsung ke pertanyaan pertama nih. Mas Faiz, sebelum kita bahas lebih jauh nih, gue penasaran deh, di luar sana kan masih banyak yang anggap ini cuma game balap kayak kita main game di rental PS tuh. Nah, menurut Mas Faiz sendiri, sebenarnya racing simulator ini masih pantas disebut game atau justru udah masuk kategori olahraga beneran nih Mas? Gimana ya? Tentang simulator itu jadi antara game atau sesuatu olahraga. Ini mungkin bakal agak sedikit kontroversial ya, karena kan untuk olahraga image-nya tuh biasanya orang berkeringat, bergerak sangat intens lah gitu ya. Untuk simulator sendiri kita biasanya di kamar dengan ruangan AC. Nah ini sama aja sih kalau misalnya kita anggap kayak yang masih kontroversial juga, misalnya kayak catur atau e-sport gitu kan juga masih kontroversial ya. Jadi mungkin untuk beberapa orang masih menganggapnya ya ini bukan olahraga lah. Tapi untuk racing simulator ini bisa kok masuk ke bagian dari salah satu e-sport atau kompetisi yang serius, karena dari racing simulator itu kita tuh dituntut untuk serius lah, karena kita menggambarkan sebagai seorang pembalap yang berusaha untuk juara kan. Itu pasti diperlukan konsistensi, presisi, dan juga bagaimana kita mengendalikan mobil. Apalagi teknologi sekarang ini, steering wheel-nya itu sudah hampir bisa menggambarkan kondisi asli di mobil beneran, sirkuit gitu. Jadi balik lagi ke masing-masing orang, tapi sih kalau misalkan dibilang untuk mirip atau tidak dengan realnya, racing simulator ini lumayan mirip dengan aslinya. Oke, jadi kalau dari menurut Mas Faiz sendiri itu bisa dibilang seperti olahraga lah ya, tapi dalam ranah e-sport gitu ya. Oke. Nah, kalau kita udah sepakat nih, bukan sekedar game, karena tingkat kesulitannya, pasti ada dong skill yang bisa dibawa pas kita nyetir mobil asli nih, dari kita main game racing simulator nih Mas Faiz ya. Jadi dari pengalaman Mas Faiz sendiri nih, skill teknis apa sih yang paling kerasa manfaatnya dari simulator pas akhirnya kita turun ke sirkuit beneran gitu Mas Faiz, dari yang kita mainin dari racing simulator tersebut? Skill yang paling bermanfaat, kalau misalkan kita bayangkan tuh hampir semuanya, karena kembali lagi kita tuh di racing simulator itu kan simulator kalau bisa dibilang juga menggambarkan atau mereplikat apa yang ada di dunia nyata. Jadi segala yang kita lakukan di dunia simulator itu berusaha untuk menggambarkan di aslinya gitu. Jadi misalnya bagaimana kita mengemudikan mobilnya, membelokkan, ngerem, itu semua tuh diusahakan dari softwarenya ya, diusahakan tuh sangat mirip dengan aslinya, meskipun kadang juga ada limitasi-limitasi seperti ya gimana ya, untuk karena masih simulator lah ya, buatan manusia kan kita nggak bisa membandingkan dengan dunia aslinya gitu. Jadi ya masih ada sedikit ketertinggalan, tapi itu lumayan mirip. Misalnya kalau kita pikir dasar-dasar mengemudi atau dasar-dasar balapan, misalnya kayak racing line, cara kita belok gitu, misalnya out in out bahasa teknisnya, ataupun dengan cara kita ngerem, dari ngerem yang biasa atau ngerem yang trail braking, itu pun juga sama bisa diterapkan. Itu pun bukan klaim dari saya aja. Misalnya kita tahu Max Verstappen juara dunia F1 4 kali,
Oke, Dia iya. pun Terus? akhir-akhir ini juga sering ngomongin tentang racing simulator karena Oh, dia juga salut gimana sih racing simulator itu ternyata tekniknya juga mirip dengan apa yang iya. ternyata dia Oh, di real pakai life di ya. real life Bisa gitu. diimplementasi. Iya, Nah, betul. tapi kalau dari sisi adrenalin sendiri gitu, ada perbedaan nggak sih? Kadang kan kita mainnya di layar gitu kan, terus kita terjun ke sirkuit gitu. Kira-kira ada perbedaan adrenalinnya nggak sih? Ada. Tentunya pasti Pasti ada. ada. Iya. Pasti ada. Tapi untuk adrenalinnya mungkin nggak sebanding yang sama lah ya. Karena kan untuk misalnya di dunia nyata itu pasti ada sensasinya gimana Iya. mobilnya getar, gimana rasa G-force betul, high speednya itu pun pasti yang masih ada kurang di racing simulator. Tapi misalnya ketika kita mulai berkompetisi, gimana kita mau coba menyusul lawan atau ngejar atau gimana kita biar tetap konsisten nggak melakukan kesalahan, Betul. itu tetap ada dan sensasinya lumayan mirip kalau misalnya kita balapan beneran Oke, gitu. berarti sensasinya nggak beda jauh lah ya. Cuma secara adrenalin pasti yang real life ini, yang sirkuit beneran ini lebih kerasa ya. Iya. Betul. Karena ada G-force dan juga guncangan-guncangannya gitu ya. Betul. Oke. Secara pribadi sih saya juga kayak ya kan saya juga balapan di racing simulator dengan balapan beneran ya. Oh iya, Pokoknya itu setiap saat pengen start gitu kayak detik-detik lampu merah, hijau. hijau, Heeh. nah tuh rasanya sama. Oh, sama, deg-degannya, sama. serius. Ada Berarti ketegangannya. kalau biasanya kita mencet X, ini kita mencet gas gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalkan Mas Faiz kan main di dua-duanya nih gitu tuh. Pertama itu Mas Faiz tuh belajar sama gurunya, ada berguru nggak sih kalau yang di real life-nya ini? Atau Mas Faiz benar-benar pakai nerapin ilmu dan skill yang Mas Faiz udah mainin di racing simulator? Gimana ya? Sejujurnya sih kebetulan aslinya real life dulu baru di simulator. Oh, asli. Tapi gimana? Jadi kan tetap aja dibutuhkan transisi dari Iya. real life ke simulator dan simulator ke real life pun juga butuh transisi. Sekiranya sih saya bisa ngerasain tuh gimana rasanya bedanya ya dan bisa ngelihat gimana dari ngelihat tuh racing driver yang simulator nyobain ke real life sama yang driver real life ke Nyobain simulator. simulator Nah itu gitu. ada perbedaannya. Oh, apa aja tuh bedanya Nah kira-kira Mas kalau Faiz? misalnya pembalap real life ke simulator kadang tuh mereka butuh penyesuaian Oh, karena mungkin mereka kan banyak feelingnya tuh kalau bawa mobil ada getar sensasi high speednya berasa. Kadang tuh mereka ya banyak lah inputnya nggak cuma dari steering wheel doang tapi mobilnya bergetar, ngerem, G-force mereka ngerasain jadi kadang feelingnya tuh feelingnya lebih banyak. oke. Sedangkan pas lagi ke simulator mereka kaget kayak ya nggak ada apa-apa Iya. mobilnya kencang belokin. Nah itu ada beberapa Mungkin ngerasa ya tadi balik lagi adrenalinnya kurang lah ya, Ya, karena kan udah biasa yang asli tiba-tiba megang simulator udah biasa gitu kali ya. tuh. Oke. Nah itu sih untuk dari yang driver real life ke simulator. Nah, Iya. itu mungkin ada kekurangannya di situ. Tapi setelah mereka bisa dapat kebiasaan yang benar atau bisa adaptasi, nah itu mereka bakal langsung kencang karena mereka teorinya udah tahu dari dunia Udah tahu. nyata. Gitu. Berarti secara teori itu nggak jauh beda benar-benar yang ada di real life gitu ya. Kayak Beda kita tipis, pertama ya. masukin gigi dan lain-lainnya tuh tekniknya sama berarti. Ya, Sama. Oke. Nah ini juga ada dari pembalap simulator ke real life kan kita lagi ngomongin ini ya apa transisi dari gimana jadi pertama kita pembalap simulator ke real life. Nah itu juga ada beberapa yang harus kita persiapin. Ya, karena contohnya apa aja tuh biar mungkin teman-teman bisa tahu lah siapa tahu mereka tertarik gitu kan. yang dipersiapkan itu biasanya dikaget dari pembalap simulator fisik. Karena G-force itu nggak main-main ya. Apalagi pas lagi ngerem, apalagi leher nih untuk pembalap go-kart itu kan nggak bisa direplikasi di simulator. Nah itu pasti cukup sulit. Tapi kalau misalnya pembalap simulator udah bisa adaptasi fisiknya, nah mereka juga sama aja bisa langsung kencang juga karena dari simulator mereka udah nggak ada PR lagi nih untuk mempelajari tikungan, mempelajari karakter mobil. Nah itu udah bisa mereka akuin. Berarti kuncinya kalau misalkan dari simulator pengen turun yang ke asli itu fisik yang utama ya Mas ya. Karena kan biasanya kalau orang gamers itu kan ya secara olahraga mungkin jarang kan. Jadi kalau misalnya pengen terjun berarti mereka harus benar-benar asah kemampuan fisik mereka juga ya supaya bisa nahan G-force dan lain-lainnya. Terus kalau saran yang lainnya itu apa maksudnya kayak dari misalkan nih kita udah punya udah punya racing simulatornya nih, tapi ketika mereka pengen turun ke sirkuit itu kita ada pendaftaran atau apa gitu, kemana gitu? Kalau itu sih mungkin bisa dimulai dari pilihan mobil yang lebih pelan gitu ya. Misalnya kalau dari simulator kan ke dunia nyata ada banyak pilihannya. Mungkin bisa langsung sirkuit besar atau bisa dari go-kart dulu. Untuk go-kart kan pilihannya juga ada banyak dari ada go-kart rental, go-kart balap. Nah itu mungkin
untuk persiapan fisik mereka, ya mereka bisa coba dari go-kart rental dulu. Karena Oke. sensasinya juga meskipun go-kart rental untuk di dunia nyata yang paling bawah ibaratnya ya. Nah itu lumayan juga sensasinya. Kerasa lumayan. Kerasa ya. Lumayan. Jadi ya mungkin bisa cicil dulu dari yang paling bawah dulu, habis itu Oke. ntar budgetnya ada bisa naik atau mungkin bisa langsung kalau budgetnya banyak Iya. bisa aja langsung ke Why not track besar ya? sih ya nggak masalah sih gitu. Berarti dengan go-kart yang biasa pun udah bisa buat latihan ya, buat nyoba sensasi di aslinya gitu ya. Berarti yang udah kita omongin tadi kalau misalkan soal skill tuh benar-benar kepake ya, bukan cuma gaya-gayaan doang. Nah, dengan skill yang sedetail itu, apakah racing simulator ini bisa jadi hobi mahal aja atau sebenarnya terbuka lebar nih peluang buat dijadiin karir profesional di masa depan, Mas, terutama untuk pembalap gitu? Bisa semuanya, bisa jadi Bisa, hobi, bisa jadi profesional juga bisa karena ya di dunia nyata ini ya udah ada contohnya gitu. Misalnya kalau di internasional kan ada dari GT Academy atau Gran Turismo si Jan Maddenburg yang ada filmnya itu kalau Iya. Mas pernah nonton. Nah, Ya itu keren banget sih itu filmnya, inspiring banget sih, keren. nah itu juga ada. Nah kalau di lokal juga ada Oh beberapa. ada di lokal. Juga beberapa yang menang juaraan nasional juga ada sih. Jadi ya bisa aja kalau mau jadi sebuah orang profesional atau mau profesional di e-sport pun juga ada, itu juga bisa. Tapi untuk hobi itu juga lebih terbuka lagi ya karena kan gimana kalau misalnya mau balapan untuk di dunia nyata kan terbatas. Iya, Kalau betul di sih. sim racing tuh kita bisa balapan tiap hari untuk yang sendiri ataupun kalau balapan secara komunitas juga ada juga untuk setiap minggu itu biasanya juga ada yang ngadain. Jadi kayak ya for fun juga bisa, for serius, for profesional juga bisa gitu. Tapi kalau untuk khususnya di Indonesia sendiri nih Mas, kalau untuk racing simulator ini apakah e-sportnya tuh udah seterkenal atau emang masih berkembang lah gitu buat nembus kancah e-sport di Indonesia? Karena kan kalau Indonesia tuh lebih ramainya tentang Mobile Legends dan game-game lainnya gitu yang MOBA-MOBA gitulah intinya. Dan game-game racing kayak gini kan jarang ya. Prospeknya apakah kalau untuk e-sport tuh bakal lebih naik atau gimana? Kalau untuk di Indonesia sendiri Mas? Kalau untuk e-sport mungkin masih belum sebesar e-sport yang lain ya karena memang pool playernya tuh jauh berbeda. Dan untuk racing simulator ini kalau misalnya kita kategorikan masih kurang masuk ke e-sport lah. Misalnya kalau kita ada mau player e-sport biasanya main Mobile Legends atau Mobile PUBG mungkin kan tuh biasanya beririsan lah ya playernya. Mereka juga main yang lain gitu. Nah, tapi sedangkan misalnya dari player FPS juga main racing simulator juga jarang gitu. Jarang ada Untuk racing simulator ini lebih dekat ke balapan dunia nyata sebenarnya gitu. Jadi banyak kan ya racing simulator orang yang main racing simulator itu Pembalap. pengen jadi pembalap atau pembalap yang lagi luang ya pengen balapan juga jadi racing simulator gitu. Berarti sebenarnya racing simulator ini kalau di Indonesia tuh lebih jadi alternatif buat balapan ya daripada di sirkuit bisa di dalam rumah gitu kan. Jadi lebih hemat biaya juga sebenarnya. Betul, lebih hemat Untuk banget itu. scene balapannya sih mungkin juga berkembang karena dulu juga sempat ada balapan nasional ya. Balapan bertaraf nasional. Jadi bisa mungkin ada yang mau serius atau berkompetitif ria dengan sim racing di Indonesia boleh dicoba. Mungkin kayaknya sih ada kisi-kisi tahun ini mau ada lagi balapan nasional. Jadi ya kalau mungkin mau memulai serius mungkin tahun-tahun ini ada tahun-tahun yang tepat. Tahun yang tepat ya berarti di 2026 awal ini kalau mau terjun sekalian gitu ya. Betul. Nah, kan tadi kita udah ngomongin soal karir sama hobi nih Mas nih. Biasanya masalah ini satu nih kalau orang Indonesia tuh pasti di modal gitu tuh. Kan kalau misalkan racing sim simulator kita kan ngeliatnya kayak wah pasti mahal nih alat kayak gini kan. Nah, buat sobat teknik kan pasti penasaran nih sobat teknik ya. Buat kita-kita yang mau mulai nih Mas, modal paling realistis biar bisa latihan dengan benar itu berapa sih? Apa harus langsung beli yang mahal banget atau yang ya biasa-biasa aja dulu gitu? Kalau menurut saya sih sebenarnya untuk latihan racing simulator itu sebenarnya nggak perlu modal banyak ya karena kita cuma sebenarnya untuk belajar teori misalnya teori balapan kayak racing line, cara braking dan lain-lain itu cukup punya softwarenya aja kita bisa juga sebenarnya kayak pakai mouse, pakai keyboard atau joystick tuh kita bisa belajar. Tapi kalau emang yang mau cukup dengan real dengan ada sensasi atau gimana cara steering wheel bergerak ya pastinya sih setidaknya kita butuh equipmentnya seperti steering wheel dan pedalnya gitu. Nah,
untuk gamenya sendiri kalau game racing itu semuanya support-kah di steering wheel seperti itu apa emang hanya game-game tertentu aja nih, Mas? Pokoknya selagi temanya simulation kayak di luar dari arcade lah pastinya itu rata-rata untuk dari steering wheel pasti sudah support sih Oh, dari pasti udah ininya. support Ya, ya, software berarti bakal pasti sudah support. berarti kalau buat yang mau mulai ini software-nya bisa pilih apa aja yang sesuai budget sama mereka ya, gitu ya. Betul. Kalau yang populer sih sekarang dia Assetto Corsa biasa populer banget. Yang paling populer sih sejauh ini ya, Ya paling di populer Indonesia. sejauh ini bisa pakai yang tadi yang Mas sebutkan itu ya. Betul. Daripada nggak bingung, oke. Nah, anggaplah kita kan udah punya alatnya nih Mas ya. Tapi kan biasanya pemula suka gelap mata nih atau salah langkah di awal. Dari pengamatan Mas Faiz atau Mas Nabil sendiri nih, kesalahan konyol apa sih yang paling sering dilakuin pemula pas baru terjun ke dunia racing simulator itu, Mas? Pertama itu biasanya mereka kira tuh mereka lagi balapan di game arcade. Jadi kayak misalnya lagi Di Mario Bros gitu ya? Iya, udah digaspol, belokan. Ya. Nggak kan nggak diangkat gasnya. Lupa. Nah, Semuanya belok aja gitu. Tabrak juder Ya. gitu. Nah itu biasanya kayak gitu sih awal-awal tuh hampir Mostly malah ya. gitu. Terus kemudian kayak orang yang punya modal gini kayak wah langsung kita beli ini yang mewah-mewah. Ya. Terus pas lagi main ternyata nggak semudah yang dibayangkan, jadi Ya. kecewa itu juga banyak. Banyak yang Gitu. malah jadi kayak kok nggak worth it gitu, kok malah jadi bingung gitu. Kebanyakan juga kan kalau misalnya dalam dunia sim racing kan pasti ada namanya role play ya. Oh, Jadi role kayak play. benar-benar kita bermain antara player satu sama lain ya, benar-benar kita ngebawa ini ke dunia nyata. Kalau mau cara nyelip yang benar gimana cara mau nge-hold dari posisi gimana. Jadi kesalahan dari pemula sendiri tuh kayak lebih bahasanya sorry gitu sih kayak sembarangan lah, namanya sembarangan wajar ya, ya. masih belum mengerti, Iya. namanya juga masih belum paham. Nah kebanyakan dari situ mereka karena gelap mata masih belum belajar atau apa, it's okay sebenarnya, cuman kalau lebih baik dipelajari dulu gimana cara nyelip, bagaimana cara harus mempertahankan posisi biar nggak dikira main kotor lah istilahnya, jadi clean race bahasanya. Berarti ada sebenarnya kalau kita pengen terjun itu ada fundamentalnya kayak langkah-langkahnya dulu yang perlu kita pelajarin, jangan terjun langsung ya. Karena kan kalau terjun langsung mungkin kita taunya cuma ngegas aja, tapi lupa ngerem gitu kan. Iya seperti itu. Terus kalau misalnya ada lagi nggak yang selain yang tadi udah Mas sebutkan gitu? Ini sih lebih ke mindset ya Oh sebenarnya. iya, kalau mindsetnya gimana tuh kalau soal mindset tuh? Equipment mahal tuh nggak menjamin bakal jadi lebih kencang. Iya. Oh, berarti kembali lagi di skill. Ya betul, skill. Yang penting sih kita pelajari dulu, habis itu mastering skillnya, baru upgrade yang bakal mendukung kita gitu. Jadi kayak misalnya kayak punya setir harga entry level, kita upgrade ke yang mahal, ya belum tentu kita jadi lebih kencang juga gitu. Kalau misalkan emang kita belum mendalami skillnya di situ ya. Ya, Berarti kita masih butuh latihan juga sih sebenarnya Mas ya, nggak bisa Betul. asal-asalan walaupun kita cuma main racing simulator ya. karena kembali lagi kan equipment itu hanya pendukung aja. Kalau misalnya betul. untuk hasil balik lagi yang menggunakan tuh Ya. kayak gimana gitu. Biasanya juga kan malah jujur kadang-kadang yang dari pro player yang sin yang kelihatan jago tuh aslinya dia nggak pakai steering wheel ya, ada yang pakai mouse keyboard, ada yang pakai gamepad tuh, jadi kayak iya malah seperti itu yang ya? lebih terkejutnya biasanya di bagian situ. Jadi Oke. yang kayak anggap ini orang kok jago pakai equipment apa nih, aslinya dia nggak pakai semahal itu ya, bener-bener udah simple keyboard sama mouse jadi steering, keyboard jadi gas rem sama shifter, udah gitu aja. Jadi nggak, ya benar kata Pak Is lagi, jadi untuk equipment itu hitungannya kedua deh, yang penting skill basic sama pengalaman tuh udah dapet aja gitu aja. Oke. Tadi kan kita sempat singgung soal latihan ya di awal sama yang tadi nih. Nah, kalau itu kan pasti ada bosannya nih ya. Kalau cuma muter-muter sirkuit sendirian kan kadang bosan kan ya Mas ya. Nah, ada nggak sih Mas tips buat sobat teks nih biar gimana caranya biar tetap konsisten latihan dan terus berkembang sampai akhirnya bisa dapat prestasi di game simulator lah gitu Mas. Entah itu di e-sport atau di real life atau prestasi di gamenya itu sendiri Mas, bisa jadi top 1 gitu tuh karena selalu menang gitu. Ya balik lagi sih ya, karena untuk melawan kebosanan mungkin bisa kita lihat sisi baiknya. Kalau dengan latihan kita kan bisa improve, bandingin dengan diri sendiri dulu lah ya gitu. Dengan semakin sering latihan, improve-nya jadi lebih banyak. Walaupun misalnya pelan-pelan, itu kan pasti salah satu reward yang akan kita dapat setelah kita berusaha untuk diri kita sendiri kan. Terus selain itu juga mungkin salah satu kelebihan racing simulator nih. Salah satu kelebihan racing simulator. Apa tuh? Kita bisa balapan di mana aja. Oke, iya. Iya. Jadi
nggak perlu modal banyak, kita bisa pindah ke Jepang. Iya, yang lagi rame biasanya kayak di balapan di tol atau enggak di Initial D gitu kan, tuh seru. Mau sirkuit yang aneh-aneh juga bisa. Iya. Kalau pembalap profesional kadang juga pakai simulator buat misalnya mereka baru pertama kali nih pergi ke sirkuit yang di Brazil. Ya. Mereka bisa cobain dulu di simulator gitu. Tuh buat ngebantu mereka Ngapalin rutenya gitu ya. Betul. Nah itu sih salah satu kelebihan si simulator buat Iya. ngilangin kebosanan juga ya. Udah curi start lah istilahnya, udah dapet duluan ininya. Jadi pertama balikin diri sendiri sama bisa explore lah ya map-map mana atau game-game mana yang bisa bikin kita buat semangat tetap main racing simulator ya Mas ya. Nah dari semua yang tadi dibahas ternyata menarik juga ya Mas ya tentang racing simulator ini ya, bisa bikin kita jadi pembalap ya, bisa ngilangin bosen dan juga banyak keseruan lain yang bisa kita rasain di racing simulator itu sendiri nih. Nah buat menutup obrolan kita nih Mas ya, pasti kan banyak nih sobat tech yang udah gatel tuh pengen langsung coba setelah dengar penjelasan tadi tuh soal racing simulator tuh. Biar mereka nggak bingung nih, kira-kira ada nggak sih rekomendasi set alat racing simulator kayak setir atau pedal yang menurut Mas Faiz atau Mas Nabil paling oke buat pemula tapi harganya masih tetap ramah di kantong lah, terutama buat kalangan warga di Indonesia nih Mas. Mau lu duluan tuh gua? Duluan Ya udah. Mungkin kalau untuk teman-teman yang cukup minat ya sama sim racing sendiri, pastinya kalau dari Trustmaster tuh ada yang dari early, beginner pun ataupun sampai ke pro-nya. Contoh nih, kalau misalnya teman-teman pengen yang untuk anak-anak ataupun untuk ramah kantong banget, yang dimana bisa dibawa kemana-mana, dari Trustmaster sendiri itu ada namanya T98, itu di kisaran harga 2.900.000. Itu sebenarnya kalau mau dimasukin ke prosin, kalau jujur masih belum bisa, tapi untuk di bawah have fun itu cukup banget, pakai banget. Selanjutnya juga ada di beginner. Di beginner sendiri ada T128 sama T248. Itu untuk kisarannya di range-nya ya, saya kasih range itu di harga 4 juta sampai dengan di 7 juta. Untuk dari T128 sama T248 sendiri bukan cuman buat PC, semisalnya pun teman-teman punya PS, dari steering wheel tersebut bisa dapat digunakan juga. Nah, semisalnya teman-teman sudah mau masuk nih, nampaknya saya udah mau mulai jago nih atau mau coba-coba yang lebih oke lah, mau lebih compact. Itu kita ada rekomendasi di T300 sama T598. Untuk terdulu ya, T300 itu jujur banyak banget dipakai, bahkan sampai di kalangan di prosin ya. T300 itu paling best seller sih. Paling best seller karena sendiri juga T300 tuh yang paling pertama, dia steering wheel yang oke, yang bisa dibawa ke PS bahkan sampai ke PC, dan yang untuk sekarang juga terupdate-nya T300 juga bisa di PS5 lebih nilai plusnya. Ataupun kalau misalnya teman-teman pengen coba yang terbaru punyanya Trustmaster yaitu T598, itu juga bisa. Untuk 2 pedal dengan 5 Nm dengan drive axial ini ya. Pakai teknologi baru sih Teknologi itu. terbaru. Terbaru ya, jadi versi terbaru juga bisa jadi. Betul. Oke. Untuk harga kisaran antara T300 dengan T598 itu juga tuh ada di kisarannya saya kasih di 7.990 sampai dengan ya 13 juta lah. Tapi untuk harga dari segitu pastinya untuk fitur maupun barang tersebut bisa dibilang cukup worth it. Semisalnya juga teman-teman butuh add-on, kayak contoh pedalnya kurang keras nih ataupun butuh ada namanya kayak load cell di mana brake-nya tuh pengen lebih keras, semakin keras tuh semakin berasa. Itu dari Trustmaster ada namanya TLCM pedal, itu di harga 5.750.000. Mungkin kalau dari saya itu aja. Dari Faiz ada yang mau ditambahkan lagi? Kalau misalnya kalian mau coba pertama-tama tuh ya paling cocok sih di 128 atau 248 ya, karena itu yang feelingnya udah paling oke, dengan harga segitu ya value-nya oke lah. Ataupun misalnya kalau kalian punya budget lebih, T300 itu juga lebih oke lagi. Itu soalnya best seller dari zaman udah kapan itu, pokoknya udah lama, dari itu baratnya tuh sepuhnya steering wheel. Sepuhnya ya. Itu di T300 gitu. 300 itu udah recommended banget lah ya. Recommended banget kalau misalnya kalian mau nyari yang gak mungkin salah lah gitu. Itu steering wheel juga bisa diganti kan. Betul, untuk long term juga enak gitu. Steering wheel bisa diganti, misalnya ngefans sama F1 bisa ganti steering wheel. Kita ada wheel add-on-nya namanya. GT3 ada steering GT3 gitu, bisa diatur. Makanya itu dia best seller banget dari
dari tahun 2018 Iya. mungkin orang Udah cukup lama ya berarti Iya. ya. Sebelum COVID lah pokoknya itu masih benar-benar gempar banget. Secara 6 tahunan yang lalu itu masih relevan sampai sekarang berarti Mas ya. Iya, Ya, betul. masih relevan banget sih itu Relevan banget T300. ya. Tapi kalau misalnya mau yang advance atau lebih canggih ada di T598. Nah, itu dia kan teknologinya direct axial drive tuh. Itu udah beda lah. Karena kan T300 masih pakai sebutannya dia pakai teknologi belt driven. Belt driven. Jadinya tuh kalau di dalam ada motornya, Hmm. motornya tuh pakai ada belt lagi untuk muterin steering wheelnya yang teknologi force feedback-nya itu. Nah, kalau di T598 itu dia pakai direct axial drive. Jadinya dari motornya langsung ke steering wheel. Jadi tuh powernya lebih gede. Nah, tuh cocok banget misalnya kalau udah mau masuk ke pro scene atau emang ngerasain feel yang lebih realistik, nah itu T598 yang paling cocok sih. Oke, berarti tadi saran-saran beberapa produk itu udah yang paling oke lah ya kalau misalkan buat kita-kita nih sobat-sobat tech pengen nyoba buat main racing simulator Mas ya. Betul. Berarti ternyata emang bener ya, racing simulator tuh bukan sekedar hobi buat rebahan aja guys ya, tapi di depan bukan cuma rebahan di depan layar, tapi emang bisa jadi batu loncatan yang serius buat masuk ke dunia balap beneran guys. Seperti yang udah kita obrolin tadi tuh dari awal sampai akhir, gimana yang tadinya seorang gamer simulator bisa jadi pembalap beneran tuh ya. Terus jadi buat sobat tech juga ya, buat sobat tech juga yang selama ini punya mimpi jadi pembalap tapi terkendala biaya, mungkin ini saatnya kalian mulai lirik simulator racing ya sebagai pintu masuk kalian guys buat jadi pembalap profesional di Indonesia khususnya. Karena pasarnya belum terlalu banyak Mas ya. Jadi kesempatan dan peluangnya pasti benar-benar terbuka banget ya untuk orang-orang Indonesia ini ya. Terus kita juga ucapkan terima kasih banyak buat Mas Faiz dan Mas Nabil udah sharing banyak banget ilmu dan tips daging ini ya. Semoga obrolan kita tadi bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga semuanya yang mau mulai buat main racing simulator juga nih. Jangan lupa buat terus update ikutin update terbaru kita juga teman-teman di YouTube Alpha Game dan di TikTok IT Indonesia. Kalau kalian punya pertanyaan lain seputar simulator racing atau racing simulator bisa ketik aja di kolom komentar ya. Dan kita juga punya hadiah buat Mas Faiz dan juga Mas Nabil ya. Di sini kita ada sedikit bingkisan dari IT nih Mas. Nih, kita ada buku-buku yang mungkin nanti bisa dibaca ketika lagi senggang ya atau lagi bosen gitu ya. Makasih banyak. Iya. Kita makasih juga Mas ya udah mau sharing-sharing soal racing simulator nih karena mungkin di Indonesia masih banyak jarang banget ya yang bahas soal racing simulator ini. Kita ucapkan terima kasih dan jangan lupa juga buat teman-teman jangan lupa buat follow ya dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Kita pamit undur diri dan bye bye.